Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Sastra Lukito Adi Nugroho. Pada kesempatan ini akan membawakan sebuah cerita karya dari Mbak Dianara Novi Paramita, seorang penulis, presenter, dan juga public speaking di kota Semarang. Kali ini saya akan mencoba membacakan sebuah karyanya beliau yang berjudul Rotasi Bima Sakti. Aku berjalan menuruni anak tangga, melewati lobi, dan sebelum tanganku mendorong pintu gedung rektorat, "Permisi, jangan di tengah jalan ah." Aku tertawa kecil. Ah, dia lagi. Langit di luar sana memang sedang mendung. Tak heran karena sinar mataharinya ada di sini. Dia menyerobot langkahku dari belakang, kemudian membenarkan letak headsetnya. Membukakan pintu tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Seperti biasa, manusia ini seorang romantis yang sengaja menutup diri agar terkesan jual mahal. Kali ini usai presentasi di mana lagi? Baiklah, lagi-lagi ia berpura tidak peduli. Mengajukan pertanyaan tentang kepeduliannya sembari berjalan cepat di depanku. Seolah-olah tidak peduli sama sekali. SMA 11, Semarang aja, jawabku singkat. Dengan harapan ia mengajukan pertanyaan lagi, karena aku selalu suka menjawabnya. Dan sangat perlu perdandan semenor itu. Aku hanya menebarkan sedikit eyeliner, tapi kamu memakai bedak. Cara mengatakannya lucu sekali. Aku masih tidak menangkap pesan apa yang sebenarnya ingin ia sampaikan. Hei, semua perempuan selalu mengenakannya. Aku tertawa. Oh iya, aku tidak membahas komenmu di Instagram ya. Dia mengalihkan pembicaraan. Dasar. Aku tertawa kecil dengan disambung. Iya, bahkan komenmu di fotoku juga tidak aku balas. Dia diam dan tetap berjalan. Namun kali ini tempo langkah kakinya lebih lamban. Seperti ingin aku berada lebih lama di dekatnya. Aku rasa. Aku tanyakan mau kemana. Ia bilang mau makan siang. Namanya Bumi. Aku Venus. Kita ditakdirkan bersebelahan bahkan sebelum semesta diciptakan. Dengan perempuan yang mana? Yang menjadi semua objek tulisanmu. Aku menaik-naikkan alis, meminta jawaban darinya. Dia tertawa manis. Oh iya, kamu belum makan kan? Di saat para astronom memiliki hasil penelitian sementara, namun masih terus sibuk mengkaji apakah ada kehidupan di planet-planet lain dalam tata surya. Jauh sebelum itu, aku sudah menemukan jawabannya. Bumi adalah satu-satunya kehidupan, khususnya buatku. Aku tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa pers di kampus. Diamanahi sebagai koordinator peliputan membuat hari-hariku begitu padat karena tanggung jawab atas penyuplaian berita dari para reporter UKM pers bagi majalah kampus. Terlebih web yang harus diperbarui setiap harinya. Meskipun terlihat cuek ketika aku sibuk mengurusi UKM pers dan membagi waktuku mengerjakan tugas-tugas kuliah, dia akan selalu menanyakan kabarku dan mengingatkan untuk makan tepat waktu. Melalui teman-temanku Merkurius dan Saturnus. Bumi seorang yang pintar,
kelewat pintar malah. Dia adalah ketua UKM penalaran yang seringkali memenangkan kejuaraan tingkat provinsi, bahkan nasional. IPK-nya juga tidak kalah mencengangkan. 6 semester dihabiskan untuk benar-benar mendalami ilmu manajemen informatika. Selain itu, ia juga pintar mengelola iman dan egonya. Aura Bumi memiliki rotasi piket yang begitu kuatnya. Itu yang terus-menerus kukhawatirkan. Sore itu, di tengah perjalanan usai kelas, kami menuju perpustakaan. Bumi mau mencari referensi objek penelitian barunya. Sepanjang perjalanan, beberapa perempuan yang melewati kami berbisik-bisik dan melempar senyum kepada Bumi. Bumi menghentikan langkahnya, menghadapkan wajahnya sepersekian detik ke arahku. Venus, aku tidak akan kemana-mana. Rotasi kita ditakdirkan bersebelahan, sampai kakek nenek kita akan terus bersahabat. Iya sahabat, aku tersenyum, getir. Bumi, kok endingnya sedih sih? Aku adalah orang pertama yang selalu membaca karya-karyanya. Kecuali jika berhubungan dengan tulisan, kami tidak pernah membicarakan apapun mengenai perasaan, sama sekali. Aku takut Bumi menjadi jauh dan paling buruk menghilang. Kalaupun perasaanku memang tidak bersambut, ya setidaknya dia akan selalu ada di hidupku sebagai teman. Ya, biar orang-orang yang baca belajar bahwa takdir yang telah ditetapkan tidak melulu menyenangkan. Bumi menggeser laptop di depanku untuk kemudian melanjutkan tulisan-tulisan lainnya. Gimana? Bagus gak? Matanya menatap penuh harap. Aku memang tahu bahwa semua tulisan romantisnya bukan tertuju untukku. Tapi apa salahnya berharap bahwa nanti akan ada namaku yang selalu ia ketik di laptop ungunya. Menurut agama, takdir tidak ada yang bisa dirubah dan ada yang paten. Tidak bisa diubah sama sekali. Jadi di depan Bumi aku suka berpura-pura menganggap aku sendirilah objek tulisannya. Dan Bumi seringkali tersenyum menahan tawa. Jika kebiasaanku ini bisa merubah takdir, maka aku tidak akan keberatan untuk terus-menerus merasa kegeeran. Siang ini kami berdiskusi di teras rumahku. Angin menggoyangkan hiasan berbentuk sekumpulan bambu yang dilubangi sesuai ukuran nada itu. Digantungkan dengan tali dan kemudian sisinya saling berbenturan. Suaranya menenangkan, tapi tidak lebih menenangkan dari keberadaan Bumi. Biasa aja tuh. Bagian mana yang harus tak kusukai dari tulisanmu, Bumi? Setiap kata, bahkan secara hati-hati kamu pilihkan diksinya. Aku selalu menjatuhkan hatiku pada tulisan-tulisanmu, jauh sebelum aku membacanya. Bumi faham yang kukatakan barusan adalah sebuah kebohongan. Benar-benar hafal bagaimana cara membaca ekspresi wajahku. Tangannya mengamit segelas es jeruk yang aku suguhkan dan langsung meneguknya. Sebagai mahasiswi ilmu komunikasi, aku harus bisa mengkomunikasikan rasaku sendiri. Nanti Bumi, nanti entah kapan aku benar-benar akan menyatakan yang aku rasakan kepadamu. Hatimu yang tiada tempat buatku itu. Kedua tanganku menggenggam cangkir red velvet hangat yang baru saja dihidangkan. Jemariku berusaha menyerap bekas sidik jarinya, merasakan hangat tangannya meski harus melalui perantara. Di luar hujan lebat, masih pukul 3 sore, tapi langit sudah begitu gelap.
Sudah sejak siang tadi aku di rumah Bumi, beralasan minta diajarkan membuat proposal karya tulis ilmiah. Dia memang jagonya. Tugas mata kuliah metodologi penelitian yang tenggat waktu mengumpulkannya dimajukan menjadi esok hari. Usai ujian ini adalah momentum brilian serta alasan tepat karena aku bisa kembali menemuinya. Karena belakangan merupakan minggu tenang sebelum ujian akhir semester genap. Ditambah hujan lebat ini, sempurna. Venus, Tante bikinin roti bakar kesukaan kamu ya. Lumayan anget-anget hujan-hujan gini, kata Tante Bintang, Mama Bumi. Saat sekolah dasar, aku terhitung sering main ke rumah familiar ini. Entah kenapa rasanya benar-benar rumah. Mungkin karena bumiku tinggal di sini. 5 tahun kami belajar di kelas yang sama. Aku murid pindahan dari Jogja. Dari lahir hingga kelas 1 SD, aku masih di Jogja. Hingga papa mendapatkan pindahan kerja dari kantornya ke kota Semarang ini. Semua PR kita kerjakan bersama. Aku pendam semuanya, bahkan sedari aku berumur 8 tahun. Hari ini genap sudah seorang Bumi meninggali hatiku selama 13 tahun. Ya, 13 tahun, dan aku merayakannya dalam rahasia. Teramat rahasia. Yes, makasih Tante. Tante Bintang meninggalkan ruang tamu. Bumi masih saja sibuk mencoret-coret kerangka untuk proposal tugas karya tulis ilmiahku. Andai kamu tahu orbit rasaku, Bumi. Om Surya, ayah Bumi tinggal dengan keluarga barunya di Kalimantan sejak berpisah dengan Tante Bintang. Tepatnya ketika kita kenaikan kelas 3 SD. Untuk menghibur Bumi, aku makin sering main ke rumahnya. Oh iya, Kak Awan satu-satunya kakak laki-laki Bumi mendapatkan beasiswa S2-nya di Australia. Jadi Bumi dan Tante Bintang hanya tinggal berdua. Sebagai anak bungsu, tanggung jawab Bumi dalam menjaga Tante Bintang patut diacungi jempol. Mataku masih asik melihat foto-foto kecil Bumi dan Kak Awan yang dibingkai di figura. Wajah Bumi tidak banyak berubah. Terus kalau terjadi penolakan dari hipotesis semula gini, diapain hayo? Pertanyaan Bumi membuyarkan lamunanku. Itu disebut sebagai metode kasus negatif. Hal tersebut memungkinkan peneliti merevisi teori dan hipotesis hingga waktu teori tersebut menjadi kukuh. Aku mendapatkan nilai sempurna dalam mata kuliah ini saat ujian tengah semester. Diapain ya? Nggak tahu, lupa. Mimik wajahku kubuat serius mungkin. Aku pura-pura kehilangan memori di bagian itu. Bola mataku kubuat menatap ke langit-langit, seolah aku sedang berpikir keras. Oh iya, jari telunjuk juga kutempelkan di pelipis, tidak lupa mulutku berkomat kamit tanpa suara, agar aktingku terlihat sempurna. Kalau aku bisa menjawab semua pertanyaan Bumi, bisa-bisa dia curiga bahwa aku bisa mengerjakannya sendiri. Pura-pura lupa adalah jurus andalan ketika aku ingin memperlama durasi pertemuan. Dengan begitu, Bumi pasti butuh waktu tambahan untuk menjelaskan. Hehehe, aku memang pintar. Venus, aku tahu kamu bohong. Bumi menaikkan satu alisnya. Ujung bibirnya membentuk senyum menelisik. Ups. Lupa itu adalah tanda bahwa kita masih pantas disebut manusia kali. Malah dibilang bohong.
Secepat mungkin aku menapis yang didakwakan bumi. Aku lupa, bumi seringkali bisa mengerti ketika aku berbohong. Entah bagaimana bisa. Ini lupa yang asli. Padahal aku sudah mengkondisikan gerak-gerik tubuh semampuku. Sial. Nih sudah jadi nih. Roti bakar keju spesial buat Venus. Terus yang selai kacang buat bumi. Jangan belajar terus. Roti bakarnya dimakan dulu. Terus sholat asar ya. Bentar lagi azan. Kehadiran Tante Bintang menyelamatkan situasi ketertangkapan basahanku. Bumi tertawa. Canda kali, sewot amat. Kemudian dilanjut, makasih Ma, yang ditujukan ke Tante Bintang. Hahaha, dasar. Aku ikut tertawa yang dibuat-buat. Ternyata bumi hanya menebak-nebak. Untunglah aku segera menyusul. Makasih Tante. Yang ketujukan ke arah Tante Bintang. Tante Bintang mengelus kepalaku, tersenyum, lalu kembali masuk ke ruang tengah. Hujan di luar masih cukup lebat. Red velvetnya dari tadi nggak diminum. Bukannya kamu suka? Tanya bumi sebelum memasukkan potong roti bakar pertama ke mulut. Suka dong. Namun aku hanya menatap red velvet hangat yang sudah dinginku itu. Aku hanya tidak ingin pertemuan kita berakhir cepat bumi. Jadi aku bisa beralasan bahwa minumku belum habis. Sehingga pulang menjadi pilihan akhir setelah semua kita dalam kamus mitologi penelitian kita sebut untuk dibicarakan. Kita sudah terlalu sibuk untuk memerintahkan galaksi membicarakan kita. Kali ini jangan rusak takdir bumi. Kita sedang dibicarakan. 13 tahun bumiku. Bumiku berubah Mars, ujar Venus. Kepadaku usai ujian metodologi penelitian. Kamulah yang berubah. Kamulah yang berubah Venus, jawabku dalam hati. Aku Mars, teman sepermainan Venus dan bumi. Kami semua tinggal bertetangga. Aku selalu bermain dengan bumi setiap sore. Pulang sekolah, hingga akhirnya Venus pindah ke Semarang dan kita menghabiskan waktu dengan selalu bertiga dari SD. Sekarang semenjak duduk di bangku kuliah, Venus dan bumi semakin dekat. Dari semester 1, aku selalu satu kelas dengan Venus. Beruntung aku mengambil program studi yang sama dengannya. Sedangkan bumi memang sudah terlalu suka dengan bidang manajemen informatika. Setelah sebelumnya kita bertiga selalu satu sekolah, saat SMA bumi memilih masuk sekolah kejuruan, sedangkan aku dan Venus bersekolah di SMA favorit nomor Wahid di Semarang. Aturan seharusnya aku yang lebih dekat dengan Venus. Tapi kenapa harus bumi? Loh kok bisa, Ven? Sejak kapan? Sini cerita. Seharusnya ekspresi bahagia yang ada di wajahku sekarang. Tapi nyatanya aku lebih memilih memasang muka terkejut dan sedikit iba yang dibuat-buat. Nanti aja dah ceritanya yang itu. Aku mau cerita yang lain dulu. Jadi kemarin aku minta diajarin bumi tugas metodologi penelitian loh. Dari lesu tiba-tiba Venus menjadi bersemangat menceritakan tentang bumi. Dan waktu dia hanya tanya-tanyain aku sengaja bilang gak tahu biar dia jelasin panjang lebar ke aku. Terus habis itu Venus terus bercerita.
Terus melanjutkan ceritanya, fokusku semakin hilang. Tidak tertarik dengan cerita tentang bumi. Sama sekali tak tertarik. Tuhan benar-benar menciptakanmu dengan tingkat kerumitan yang tinggi, Venus. Sama rumitnya dengan pesan-pesan tersirat dari bintang-bintang jatuh yang aku kirim ribuan kali dan kamu belum juga bisa membacanya. Semua karena bumimu, Venus. Karena selalu ada bumi di antara Venus dan Mars. Sebentar lagi aku akan menghadapi kejuaraan modern dance tingkat nasional. Dan justru kesibukan mengenai permasalahan konyol ini konyol. Bisa-bisanya hanya karena seorang Venus aku menjadi malas latihan. Ketika pikiran kita teracuni sesuatu, maka segala aktivitas yang kita lakukan akan selalu terimbas. Aku masih berpura-pura memperhatikan apa yang Venus ceritakan. Sesekali mengangguk untuk meyakinkan bahwa aku mendengarkan. Hingga, "Kalau kamu gimana?" tanya Venus. Aku hanya tidak mau merusak pertemanan kita bertiga. Harusnya tidak pernah ada rasa dalam pertemanan. Tidak boleh ada. "Kalau kamu gimana, Mars?" Venus mengulang pertanyaannya lagi. Lamunanku pergi. Iya, gimana apanya nih? Mati aku. Tadi pembicaraan terakhir Venus menyoal apa? Ya, sekarang kamu lagi sibuk apa? Kan udah jarang cerita. Tiga hari lagi ada kejuaraan modern dance nasional. Udah daftar sih, tapi belakangan jadi malas ikutan. Banyak banget sih yang harus diurusin, jelasku. Wah, salah kamu. Ingat ya, kalau kamu ngerasa mulai malas ngapa-ngapain, coba pikir lagi. Alasan awal sebelum kamu memutuskan buat mau banget ngapa-ngapain. Yang aku tahu, Venus, kesalahanku bukan itu. Bukan juga jatuh cinta padamu. Tapi mengira kamu juga merasakan hal yang sama. Seperti mencintaiku. Iya, itu salah kan? Venus masih saja tidak mengerti. Aduh, lupa kalau ada rapat majalah kampus. Belum bikin naskah, wawancara sama wakil rektor lagi. Ya udah deh Mars, duluan ya. Aku tersenyum tipis ditambah menganggukkan kepalaku. Sebenarnya kamu tidak perlu repot-repot untuk pamit. Kalaupun aku bilang jangan pergi, toh kamu akan tetap melakukannya. Venus berbalik, berjalan menjauhi orbit edarku. 3 langkah, 4 langkah, 10 langkah, dia berhenti, menoleh ke arahku. Kenapa Venus? Apakah ada yang tertinggal? Jika iya, apakah itu hatimu? Mars, tolong bilangin bumi kalau ketemu. Aku ada rapat gak bisa nemenin ke perpustakaan. Dari tadi aku hubungin dia gak bisa terus. Nada bicaranya ditinggikan beberapa oktav agar aku mendengarnya dengan jelas. Sangat jelas bahkan. Dulu seluruh daftar penghuni semesta, dari seluruh daftar penghuni semesta, kamu planet yang paling tak terbaca, Venus. Mars, hey, habis ngobrolin apa tuh sama Venus? Udah, bilang aja sama dia. Udah, bilang sama dia. Merkurius yang baru saja keluar dari gedung perkuliahan langsung menyambar saja.
Sepertinya ada sesuatu yang perlu dikerjasamakan. Belum nih. Tadi siang aku sudah meminta izin kepada Mars untuk membantu dirinya berpermisi ke hati Venus. Awalnya Mars menolak, tapi aku berhasil meyakinkan. Kenalkan, aku Merkurius. Sekitar 3 tahun mengenal Venus secara baik karena aku salah seorang reporter di UKM Pers Mahasiswa. Tahun ini aku dan Venus semakin dekat karena ia menjabat sebagai koordinator peliputan. Aku adalah seorang pengamat. Begitu gemar memperhatikan hal-hal kecil tentang orang lain. Termasuk memberikan perhatian yang lebih kepada orang-orang di sekitarku, yaitu Mars dan Venus. Sebagai langganan kejuaraan modern dance, aku sering ditugaskan mewawancara Mars untuk kolom mahasiswa berprestasi di web UKM kami. Dari situlah aku dan Mars menjadi dekat. Ven, kalau misal nih ada teman yang deket banget sama kita, taunya dia suka sama kita. Menurut kamu gimana? Aku membuka pembicaraan dalam perjalanan menuju masjid kampus. Baru pukul 4 sore, jarang-jarang rapat redaksi mingguan di markas berlangsung cepat. Ya nggak apa-apalah, kayak aku ke bumi gitu maksudmu. Venus menghentikan langkah, menatapku dengan penuh tanda tanya seolah berbicara. Memangnya ada apa? Meskipun tidak mengenal bumi, namun Venus seringkali menceritakannya. Bukan Ven, bukan kamu ke bumi, tapi orang lain ke kamu. Aku bingung bagaimana harus memulai masuk ke nama Mars. Kita yang sudah melanjutkan langkah kembali berhenti lagi. Venus tersentak. Aku tahu sekarang otaknya sedang memikirkan sekelipat nama-nama. Mars, maksud kamu Mars. Venus memegang pundakku seakan tak percaya. Venus tampak lemas karena aku tidak menjawab pertanyaannya sama sekali. Hanya membalas tatapannya. Aku tahu itu berat bagi Venus. Sikap bumi yang berubah terhadap Venus belakang ini sudah membuat Venus kepikiran. Ditambah lagi tadi siang ia baru saja ngobrol dengan Mars. Ternyata Mars memiliki perasaan yang Venus tidak ingin rasakan bersamanya. Venus masih terdiam. Mars orang yang baik. Aku mencoba mencairkan suasana. Dengan sangat perlahan, berharap Venus semakin menenangkan atmosfernya. Ia masih saja enggan berkata. Kamu tahu siapa yang selalu mengumandangkan azan zuhur di masjid kampus? Tak ada jawaban. Baiklah. Kalau kamu merasa bahwa Mars adalah seorang mahasiswa langganan dapat beasiswa biasa yang hanya menekuni modern dance, kamu salah. Hei, tiap orang memiliki hobinya masing-masing dan berhak untuk menyalurkan kesukaannya. Apa kamu berpikir seorang modern dancer beriman dangkal? Ven, tak semua yang tampak di depan mata adalah kebenaran. Kamu juga tidak pernah berpikiran kenapa setiap Senin malam ketika kita ajak dia jalan-jalan, dia tidak pernah bisa datang. Dia tidak pernah bisa datang kan? Itu karena dia rutin hadir pada pengajian mingguan. Aku mengusap pundaknya. Venus semakin mengernyitkan dahinya, seolah bertanya, apa iya? Tiap muslim berprofesi sebagai pendakwah. Kalau semua muslim yang berilmu lebih berada di zona aman beribadah, siapa yang menyampaikan syiar di tempat-tempat lain? Kita berdua terdiam lama.
Dan tidak semua perasaan harus diutarakan. Venus angkat suara setelah menarik nafas dalam-dalam. Bukankah kamu pernah bilang bahwa kamu akan mengkonfirmasi rasamu ke bumi? Apa bedanya dengan Mars? Lakukan melaluiku. Apa bedanya yang Mars lakukan melaluiku, Venus? Aku tidak tahu mengapa aku begitu bersemangat untuk menyatukan mereka. Bukan untuk pacaran. Camkan, ini bukan soal pacaran. Merkurius, tapi ini berbeda. Jarak rasaku terlalu jauh kepada Mars. 120 juta kilometer. Beda dengan bumi. Venus mempertahankan asumsinya. Angin tak berhembus sedikit pun sedari tadi. Dedaunan tetap pada koordinat tempatnya. Aku akan tetap melakukan konfirmasi rasaku kepada bumi. Venus memang sedikit keras kepala. Tapi tidak apa-apa. Setiap orang punya pertimbangan pemikiran paling baik menurut versi dirinya. Baiklah, tapi tata kembali niatmu, Venus. Jangan sampai ada yang salah. Aku mengkhawatirkan. Mulanya karena Venus tidak ingin bergantung pada ketidakpastian. Ketika benar-benar tidak bersambut, Venus siap memangkas rasanya sedikit demi sedikit. Sebenarnya aku mengapresiasi tekadnya itu. Bukankah banyak kejadian seorang yang sudah berkeluarga dan kemudian baru tahu bahwa ternyata dahulu cintanya berbalas. Namun tidak pernah ada yang mengungkapkan. Atau ternyata sudah terlanjur dipinang. Venus bukan perempuan yang pasrah mengikuti pergerakan semesta. Ia selalu menciptakan geraknya sendiri. Venus mengangguk. Kami melanjutkan langkah dalam diam. Angin baru berani berhembus membuat ujung jilbab kami melambai-lambai. Kami sudah tiba di masjid. Duduk di anak tangga untuk melepas sepatu dan kaos kaki. Venus belum saja memutuskan untuk berdiri, jadi aku memutuskan. Untuk berdiri dan aku mengikutinya. Ia menarik nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya lewat mulut secara perlahan. Lalu bagaimana dengan kelanjutan Mars? Aku ingin memastikan. Venus hanya menaikkan alis dan kemudian kami berdua masuk ke dalam masjid. Sikapku berubah, benar-benar berubah. Semenjak membantu Venus mengerjakan tugas metodologi penelitiannya di rumahku. Hujan masih deras ketika Venus teringat bahwa ia harus membuat laporan akhir tahun untuk rapat usai ujian besok. Sore itu kami menyelesaikan tugas secepat mungkin dan menjemput Mars. Kami sama-sama tahu kondisi kampus ketika hari terakhir di minggu tenang masih sepi dan tak mungkin kami hanya berdua dalam satu ruangan. Kami bertiga sudah berada di markas pers kampus yang menemani Venus yang harus lembur sendirian mempersiapkan data-data rangkuman peliputan rutin akhir tahunnya. Ia harus memimpin rapat besok hari yang ia sendiri masih belum menentukan pukul berapa karena harus dikoordinasikan dengan anggota yang lainnya. Aku sempat memintanya menemaniku ke perpustakaan besok jam 2 siang. Tetapi jika memang terbentur waktu rapat, aku tidak akan merasa keberatan. Semenjak dengan mata kepalaku sendiri, aku menyaksikan pandangan Mars ke Venus tidak lagi seperti biasanya. Meskipun tak sering, sesekali aku menangkap basah ketika aku yang sedang mengerjakan tugas mata kuliah perancangan sistem informasi di laptop unguku.
Melirik Mars di sebelahku yang sedang mengetik sesuatu di laptop birunya. Ia mengetik sesuatu yang mulanya aku tidak tahu apa sambil sesekali tersenyum melihat Venus yang sedang kebingungan dengan arsip peliputan yang begitu banyaknya. Aku penasaran, mataku melirik ke layarnya. Kemudian ia mengira bahwa pikiranku sedang terfokus penuh pada tugas kuliah, hingga tidak sedikit pun ia berusaha menjauhkan laptopnya dari jangkauan mataku. Aku melihat nama Venus di dalamnya. Semenjak itu aku tersadar bahwa selama ini ada aku di antara Mars dan Venus. Bahwa ada bumi di antara Mars dan Venus. Hujan menyisakan banyak genangan air di kampus kami. Menyisakan dedaunan kuning yang berhamburan di arah parkir mahasiswa. Dan menyisakan satu hal lagi yang aku tidak tahu namanya. Semacam satu tingkatan rasa di antara kecewa dan marah. Sudah pukul 9 malam ketika Venus mengunci pintu markas pers. Dari tadi Venus dan Mars mengajakku bergurau, namun aku tidak menanggapi mereka. Kami berjalan menuruni anak tangga, keluar gedung unit kegiatan mahasiswa dengan disambut angin malam yang menusuk tulang. Masuk ke dalam mobil dan bergegas pulang. Aku tidak mengeluarkan kata sejak membaca nama Venus di laptop Mars. Meski aku tidak tahu mengenai apa yang sedang ditulisnya, sengaja tak meneruskan membaca tulisan di layar laptopnya. Ada semacam sesak di sini, di dadaku. Esok paginya Venus mengirimku pesan, menanyakan apakah nanti jadi bertemu di perpustakaan. Aku tidak membalasnya, memasukkan ponsel ke dalam tas ransel. Selamat mengerjakan ujian pertamamu siang nanti, Venus. Aku tahu kamu hebat di mata kuliah metodologi penelitian. Aku bergumam. Aku yakin dari semalam pasti Venus dan Mars sudah kebingungan dengan sikapku yang benar-benar berubah 180 derajat. Aku tahu, aku seorang yang sedikit pendiam dibandingkan Mars. Aku lebih cuek dibandingkan Mars, dan aku lebih pemalu dibandingkan Mars. Aku masuk ke ruang kelas. Hari ini ada 2 ujian. Ujian mata kuliah perencanaan sistem informasi dan ujian perasaan. Ujianku selesai tepat saat azan zuhur berkumandang. Aku tahu itu suara Mars. Aku keluar kelas sembari mengecek ponselku. Venus mengirimiku beberapa pesan yang aku sendiri belum siap membacanya. Tolong bantu aku menjabarkan makna yang tepat dari kata belum siap. Lorong gedung perkuliahan dipenuhi dengan orang-orang yang baru keluar ruang ujian. Banyak yang menyapaku, terutama mahasiswi yang aku kenal. Siapa mereka? Banyak yang menyapaku, terutama mahasiswi yang aku tak kenal siapa mereka. Aku tersenyum tipis dan masuk ke dalam lift. Ke masjid dulu, lalu memutuskan untuk ke perpustakaan lebih awal, sendirian. Keesokan harinya ada jeda sehari, aku libur ujian. Venus main ke rumahku dengan membawa tas serta buku-buku tebal mengenai teori komunikasi. Nampaknya sepulang ujian dia langsung ke sini. Bumi, aku mau ngomong sesuatu. Venus membuka pembicaraan. Gimana, Ven? Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Aku penasaran setengah mati mengenai apa yang ingin ia katakan, namun berusaha tetap biasa menanggapinya.
Aku sudah memikirkannya sebanyak dedaunan yang dijatuhkan angin sore. Jadi sebenarnya aku ingin menanyakan sesuatu. Tapi pertemanan kita harus tetap seperti ini. Janji? Aku menanyakan sesuatu hanya untuk memastikan langkah yang aku ambil tidak salah arah. Jadi kamu tidak perlu merasa tidak enakan atau apapun rasa yang timbul setelah aku menanyakannya. Anggap saja tidak pernah ada. Janji? Aku ingin menanyakan sesuatu karena tidak akan mengapa jika hanya aku yang merasakannya. Tapi akan menjadi kenapa-kenapa jika penyimpulan logikaku selama ini adalah kesalahan. Dan aku tidak mengkonfirmasi melalui pertanyaan yang akan aku ajukan. Jadi jangan terkejut. Janji? Venus langsung berbicara banyak. Aku suka mendengarnya. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Ponsel Venus berbunyi. Itu lagu kesukaan Venus berjudul Close Up to You yang dinyanyikan oleh The Carpenters. Lagu tersebut diciptakan oleh Burt Bacharach dan Hal David dan dirilis sebagai single pada tahun 1963. Selera Venus memang lagu-lagu lama yang indah. Siapa Ven? Diangkat dulu aja. Aku mempersilahkan. Mars. Dia langsung mematikan panggilan di ponselnya. Oh, ternyata Mars yang telepon. Aku dan Mars adalah orang yang tidak akan menelpon kecuali ada hal yang begitu penting untuk dibicarakan. Kamu punya rasa yang sama nggak? Kayak yang aku rasain nggak? Kamu punya rasa yang sama kayak yang aku rasain nggak? Kalau misal enggak, ya nggak apa-apa. Kalau ternyata iya, mungkin kita bisa merancang sesuatu ke depannya. Kamu tahu sendiri, ini bukan soal pacaran. Venus melanjutkan pertanyaannya. Enggak, maaf Ven, jawabku. Waktu seakan berhenti ketika Venus mendengar jawabanku yang begitu cepat kusampaikan. Aku sudah mengenalnya selama 13 tahun. Aku begitu hafal cara berpikirnya. Cara ia bersikap, cara ia memandang. Suatu hal yang hingga cara mempertahankan prinsipnya. Jadi aku sudah memperkirakan bahwa pada akhirnya ia akan menanyakan ini. Sehingga sudah sejak lama aku mempertimbangkan jawabannya. Dulu waktu kecil aku anak yang periang dan cerewet. Sama seperti Mars. Namun tiba-tiba Venus hadir dan aku selalu merasa gugup di depannya. Sejak saat itu, Venus mengambil kendali penuh atas bagaimana aku bersikap. Tadinya aku hanyalah seorang murid yang malas belajar dan mendapatkan nilai pas-pasan. Tapi inginku membuat Venus terkesima dan akhirnya aku selalu mendapatkan peringkat pertama selama sekolah. Hingga kuliah, berkat Venus, karakterku juga berubah. 13 tahun sudah aku menyimpan sesuatu di dalam hatiku yang setiap kali tumbuh langsung aku tebang. Adalah Venus. Objek semua tulisanku yang tentu aku samarkan. Harus benar-benar samar karena aku tidak mau Venus mengetahuinya. Bergelut di bidang pers mahasiswa membuat Venus dapat diajak berdiskusi mengenai tulis-menulis. Sehingga pada akhirnya aku bisa menunjukkan semua tulisanku yang memang tertuju untuknya. Karena pada awalnya aku malu. Pada awalnya. Tapi itu alasanku tidak menjawab iya pada Venus. Detik jam dinding terasa begitu
terdengar membuat waktu terasa berjalan dengan sangat lambatnya. Seperti senyum Venus yang tadinya mengembang saat bertanya dengan tempo yang benar-benar lambat, senyum itu memudar dan hilang. Maaf, aku mengucapkannya lagi. Beberapa hari lalu di rumahku. Terus kalau terjadi penolakan dari hipotesis semula gini, diapain hayo? Aku memberi pertanyaan kepada Venus yang sedang asik memandang foto-foto keluargaku di dinding ruang tamu rumahku. Diapain ya? Gak tahu, lupa. Mimik wajah Venus menampak dibuat seserius mungkin. Bola matanya diarahkan ke langit-langit agar aku mengira sedang berpikir keras. Ending yang sedih, pikirku. Ya, biar orang yang baca belajar bahwa takdir yang telah ditetapkan tidak melulu menyenangkan. Iya kan, Bumi? Seakan mengerti apa yang aku pikirkan. Venus mengutip kalimatku, lalu ia bertertawa. Itu bukan tawa sungguhan. Lalu Venus kembali cerewet seperti biasanya, menceritakan apa saja yang ingin ia ceritakan dan menanyakan apa saja yang ingin ia tanyakan, sembari sesekali mengecek ponselnya. Benar-benar seperti biasanya. Memoriku kembali berbalik ketika aku menemukan nama Venus di laptop Mars. Sepersekian detik aku teringat akan email panjang yang kemarin ku terima. Email tersebut dari Al-Muntada Scholarship yang berpusat di London, UK. Yang jajaran pengurusnya merupakan para pejuang Islam dari seluruh dunia untuk umat. Setelah mengikuti seleksi panjang selama 2 tahun dan selalu gagal, di tahun ketiga ini aku dinyatakan lolos. Iya, aku dinyatakan lolos beasiswa Al-Muntada Scholarship di King Abdullah University of Science and Technology di Tuai, Mekah, Arab Saudi. Dalam setiap pembukaan seleksi hanya akan diambil 30 orang dari ASEAN dan untuk tiap negara tujuan. Di tahun pertama, aku mendaftar hanya lolos hingga tahap pertama. Berbeda dengan Mars yang dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya. Ya, Mars juga ikut. Tapi negara tujuan kami berbeda. Ia ingin ke International Islamic University Malaysia, namun karena Mama Mars tidak meridhoi, jadi anak semata wayangnya kuliah di luar negeri, jadilah Mars tidak melanjutkan seleksi selanjutnya. Sejak awal, Venus tidak pernah mengerti mengenai ini. Mars juga belum tahu bahwa akhirnya aku lolos dan bulan depan aku berangkat. Venus, kamu tidak lebih dekat dari matahari ketimbang aku. Betapa kuatnya perasaan memiliki rasa kadaluarsanya sendiri. Biarkan lama-lama perasaan yang kita miliki ini perlahan mati. Kamu lebih dekat dari matahari ketimbang aku. Tentu kamu lebih kuat juga dalam urusan meredam rasa, bahkan mematikannya. Merkurius sebenarnya adalah nama untuk laki-laki. Orang tuaku bilang bahwa Merkurius cocok juga untuk nama perempuan. Mereka juga bilang agar aku kuat dalam menghadapi berbagai persoalan hingga nanti, ya, agar aku kuat. Kehidupan adalah serangkaian perbuatan saling berkorban. Manusia mana yang tidak pernah berkorban sama sekali dalam hidupnya? Barangkali suatu saat kamu berkorban untuk seseorang. Maka mungkin di lain waktu ada juga yang orang-orang yang rela berkorban untukmu. Jika suatu saat orang lain berkorban untukku,
maka sebisa mungkin akan kubalas pengorbanannya. Sebenarnya aku mencintai Mars. Ketika Mars meminta saranku mengenai perasaannya kepada Venus, aku sangat terpukul. Ada sesak yang luar biasa mencekam kerongkonganku. Akhirnya aku memiliki alasan mengapa aku begitu bersemangat menyatukan Mars dan Venus, dengan tidak berpihak kepada bumi sama sekali. Ditambah lagi ketika kita mencintai seseorang, maka kita selalu menginginkan dia bahagia kan? Mungkin ini waktuku untuk berkorban. Sebagaimana adalah melihat Mars bahagia. Sore ini ditemani mendung dan hujan yang berlalu lalang tanpa rintik airnya. Aku duduk di bangku panjang bawah rimbunan pohon ketapang di parkiran kampus. Bersama Venus, ia menceritakan sepotong kejadian yang dialaminya ketika bertemu dengan bumi. Ekspresinya tidak menampakkan bahwa dirinya bersedih. Mungkin ada gerimis yang tidak terlihat di dalam hatinya. Sudahlah Venus, Mars mencintaimu, kataku. Langit yang tadinya mendung bertambah gelap, diiringi dengan munculnya angin yang bergerak-gerakan dahan pohon di atas kami. Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Ini adalah hujanku, hujan yang baru saja keluar dari hatiku. Kami berdua lari ke teras gedung markas UKM untuk berteduh. Hujan di luar semakin deras. Venus masih di sebelahku dengan bekas basah rintik hujan di kerudung. Wajah dan bajunya. Begitupun aku. Namun ada satu bekas rintik air yang tersamarkan oleh air hujan di pipi kiriku. Kami menembus hujan di waktu yang tepat, sangat tepat. Aku mengenal bumi, Mer. Meskipun ia memiliki perasaan yang sama, jika ia belum bebas dari suatu tuntutan ataupun tanggung jawab apapun, ia akan tetap menjawab tidak. Venus membuka pembicaraan kami dengan suara yang pelan. Banyak juga mahasiswa yang berteduh di dekat kami. Karena tidak mau membebani orang lain, aku mencondongkan kepalaku beberapa senti ke arah Venus. Venus mengangguk. Itik egois, lanjutku. Egois kan mementingkan diri sendiri. Yang dilakukan bumi berbeda. Venus masih saja membela bumi. Oh, please, Ven. Gini ya, Ven. Kalau kita nggak mikirin dirinya sendiri, harusnya dia akan bilang iya. Kalau memang merasa iya. Berarti dia memikirkan perasaan kamu juga. Tapi kalau emang jawabannya enggak, ya dia harus tetap bilang enggak. Karena manipulasi rasa adalah tindakan yang tidak keren sama sekali. Mataku masih menatap mata Venus dia dalam-dalam. Intinya karena kita nggak tahu yang sebenarnya, hormati jawaban bumi, Ven. Aku bicara panjang lebar, berusaha meyakinkan Venus. Karena setiap orang memiliki pertimbangan pemikiran paling tidak menurut versi dirinya kan. Venus mengutip kalimat andalanku. Kami berdua tertawa. Ekor mataku menangkap sosok planet yang sedang kami bicarakan. Bumi melompat ke dalam teras gedung markas UKM. Venus juga menyadari kedatangan bumi. Bumi menangkap mata kami. Hai Venus, Merkurius, kalian berteduh di sini juga. Bumi meninggikan suaranya karena hujan masih begitu deras. Dari arah 6 meter jarak koordinat kami berdua, bumi melambaikan tangannya. Spontan kami membalas lambaian tangannya. Iya, semangat ya rapatnya. Venus menjawab dengan suara yang tinggi juga. Oh, baguslah kalau hubungan mereka baik-baik saja. Buktinya Venus tahu kalau UKM Penalaran ada rapat.
Oh iya, Bumi kan ketua UKM penalaran dan sebentar lagi ada PIMNAS. Pasti mereka mengatur strategi baru karena PIMNAS kemarin dari kampus kami hanya menyabet juara favorit. Bumi naik tangga dan berlalu. Aku tahu Venus pasti merasa ada sesuatu yang hilang. Tiba-tiba ada planet lain yang baru berteduh juga dari derasnya hujan. Mars. Ia masih sibuk dengan kuyup yang membasahinya. Mata kami tertuju pada Mars. Aku dan Venus beradu pandang seolah berkata, bagaimana ini? Mars menangkap kehadiran kami dan berjalan menghampiri. Aku harus tahu diri. Ven, aku lupa belum lanjutin naskah yang buat diunggah besok. Aku ke markas dulu ya. Mars duluan, aku berpamitan. Mengikuti jejak Bumi, aku menaiki tangga dan menghilang. Di tengah rasa kehilangan, aku memilih hilang. Iya, hilang. Aku gugup, namun harus tetap terlihat seperti biasanya. Ditinggal Merkurius yang beredar semaunya, 7 langkah lagi Mars sampai di langitku. Waktu terasa begitu lambat sehingga Mars tak kunjung sampai di tujuan pemberhentiannya. Dan waktu terasa lambat sehingga banyak hal yang sempat-sempatnya aku pikirkan selagi langkah Mars belum juga selesai. 1 detik lalu aku sudah menyapanya dengan senyuman lengkap disertai mulut yang terbuka lebar. Namun justru sekelibat bayangan Bumi yang muncul sekarang. Ketika denganku berani-beranikan menanyakan hal yang ingin aku tanyakan selama ini dan berujung dengan tidak bersambut perasaanku. Sekelibat bayangan Bumi saat ini menunjukkan tulisan-tulisannya di teras rumahku. Sekelibat bayangan saat aku berpura-pura tidak mengerti mengenai banyak hal demi ingin mendengarkan penjelasan dari Bumi. Serta sekelibat bayangan Bumi yang lainnya. Terutama sekelibat bayangan Bumi dengan maaf. Enggak, Ven. Tentulah begitu bagian itu yang masih begitu hangat. Sangat hangat, cenderung panas namun tidak sampai mendidih. Coba Merkurius tidak kabur seenaknya. Pasti masih cukup enak untuk kami bertiga berbincang mengenai apa. Tapi jika hanya ada aku dan Mars seperti ini, apa yang akan kami bicarakan? Senyumku tidak selebar 2 detik lalu. Mars hanya butuh 3 langkah lagi untuk sampai di hadapanku. Waktu masih terasa lambat hingga sekarang. Jawaban Bumi sebenarnya menyakitkan, tapi selalu ada konsekuensi dalam setiap keputusan kan. Jadi aku berusaha untuk tidak mengambil pusing jawaban Bumi. Toh aku sudah memintanya untuk tetap menjadi kami seperti biasanya, tanpa harus ada yang berubah dari kami. Setelah aku mengkonfirmasi rasa dan aku sendiri yang membuat perjanjian, jangan sampai ada peraturan perbuatanku yang dengan konyolnya aku langgar sendiri. Baiklah, kembali lagi ke Mars. Sikapku terhadap Mars juga tidak boleh berubah sedikit pun. Bagaimana jika aku yang ada di posisi Mars? Tentu aku tidak ingin diriku juga berubah. Itu sebabnya ada orang bijak berkata bahwa ketika kita mau mengambil tindakan, posisikan diri kita sebagai orang yang terdampak kepada tindakan yang kita lakukan. Apakah itu menyakitkan atau tidak? Dan aku yakin jawaban Bumi kemarin pasti juga sudah ditelaah dengan baik. Sehingga menurutnya jawaban itulah yang memiliki konsekuensi terbaik untukku dan Bumi. Baiklah, kembali ke Mars. Bagaimana jika Mars membicarakan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin aku dengar? Bagaimana jika Mars membicarakan tentang Bumi? Dan aku belum siap menjadikan Bumi sebagai pokok bahasan dengan Mars. Bagaimana jika Bumi tiba-tiba selesai rapat dan mendapati aku dan Mars berbincang di sini berdua?
Apakah akan ada sesuatu yang dirasakan bumi seperti cemburu atau sebagainya? Baiklah, kenapa aku terus membahas bumi, sedangkan Mars hanya butuh menyelesaikan satu langkah lagi untuk kemudian berbicara sesuatu. Mungkin. Akhirnya Mars sampai. Kadar senyumku sudah kukurangi sedikit demi sedikit waktu ia melangkah mendekati tadi. Aku merasakan ada hal yang serius yang ingin dibicarakan Mars. Hujan masih deras. Kacamata Mars dipenuhi bulir-bulir air bekas menerabas hujan yang entah dari mana ia tadi. Sebentar. Mars melepas kacamatanya untuk kemudian membersihkannya dengan ujung kemeja bawah lalu dipakainya kembali. Aku terus menerka-nerka apa yang akan ia bicarakan. Mars mengeluarkan selembar kertas yang dilipat menjadi dua dari selipan glider kuliah dari ransel hitamnya. Apakah itu surat? Jika iya, untuk apa Mars menuliskannya? Atau siapa yang menitipkannya? Atau surat itu mau dititipkan kepadaku? Tapi untuk siapa? Atau itu surat dari Mars dan ditujukan untukku? Tapi untuk apa Mars menuliskannya? Bukankah ia bisa mengatakannya langsung ketika bertemu? Meski terkadang ada pembicaraan yang lebih bisa disampaikan melalui tulisan. Aku terlalu memikirkan segala hal. Aku terlalu mengkhawatirkan apa-apa. Bisa jadi segala pemikiran di otak kita sesungguhnya tidak benar-benar diberikan oleh seseorang, kan? Bisa jadi segala pemikiran di otak kita sesungguhnya tidak benar-benar terfikirkan oleh seseorang, kan? Manusia memang suka berprasangka. Nih, Ven, dibaca ya. Aku menerima selembar kertas yang diberikan Mars. Aku disuruh membacanya. Memang apa isinya? Sampai di sini dulu ya guys untuk cerita rotasi Bima Saktinya. Nanti kita lanjut menuju ke rotasi Bima Sakti di bagian yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Sastra Lukito Adi Nugroho. Pada kesempatan ini akan membawakan sebuah